Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, tim Satreskrim Polres Cimahi menangkap seorang pria yang mengaku sebagai dukun di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, dan pelaku ini tega mencabuli bocah di bawah umur dengan membersihkan aura jahat dari tubuh korban. Seorang pria berinisial MAS yang mengaku sebagai dukun tega mencabuli anak di bawah umur. Pelaku melakukan aksi bejatnya di rumah kerabat korban di Padalarang, Bandung Barat dengan mengaku sebagai dukun yang bisa menangkal gangguan makhluk halus dan mampu membersihkan aura jahat. Aksi pencabulan terbongkar setelah beberapa hari ritual yang dilakukan pelaku tak kunjung selesai. Kemudian korban memberanikan diri untuk mengaku pada orang tuanya bahwa telah dicabuli oleh pelaku. Pada saat pelaku menerawang kondisi rumah, dia mengatakan bahwa banyak aura negatif dan banyak benda-benda yang dapat mengganggu ketentraman ataupun kehidupan berkeluarga di kediaman rumah R. Dan ketika pelaku melihat ada korban anak RA, pelaku juga mengatakan bahwa di dalam tubuh korban anak ini banyak benda-benda yang harus dikeluarkan supaya dia terbebas dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebuah kantong plastik berisi potongan tubuh manusia ditemukan di Sungai Kretek, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, ini dari hasil penyelidikan sementara, pemirsa, polisi menduga potongan tubuh ini merupakan korban mutilasi. Warga Semarang, Jawa Tengah digemparkan oleh penemuan potongan tubuh manusia yang ditemukan di dalam kantong plastik di Kali Kretek, Desa Kalongan, Kabupaten Semarang. Potongan tubuh itu adalah tangan kanan dan tangan kiri, potongan tulang, dan potongan daging. Polisi yang datang menyusuri sekitar lokasi penemuan untuk mencari petunjuk dan sisa potongan tubuh lainnya. Dari pemeriksaan awal, diketahui pada bagian jari tangan kanan dan kiri dalam kondisi telah terpotong pada ruas jari bagian atas. Ini masih kita dalami, ya, karena belum ada titik terang. Nanti kita kirim dulu ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah karena kita akan kita cek DNA-nya, karena dari sidik jari juga sudah rusak semua, sudah hilang. Potongan tubuh korban ini kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk pengambilan sampel DNA demi mengetahui jenis kelamin dan identitas korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa, iNews melaporkan. Dan terkait kejadian ini, Polda Jawa Tengah dan juga Polres Semarang siang nanti rencananya akan melakukan rilis. Ya, gitu dalam konferensi pers ini kita berharapkan juga identitas dalam tubuh korban ini diketahui dan pelaku segera terungkap. Betul. Kita ke informasi lain, pemirsa. Subdit Jataras Polda Sumatera Selatan mengamankan pelaku pembunuhan 2 wanita di Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Iya, dan pelaku ini diketahui merupakan adik salah satu korban dan juga kekasih dari korban lainnya. Bobby, pelaku pembunuhan terhadap 2 wanita di sebuah kamar di Kota Palembang, berhasil diamankan unit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Diketahui korban atas nama Lia Sari, 34 tahun, merupakan kakak perempuan dari pelaku. Sementara korban atas nama Melani diketahui merupakan kekasih dari pelaku yang juga masih memiliki hubungan keluarga. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa keduanya dikarenakan pelaku memergoki keduanya sedang bermesraan. Masih saudaranya, Bang, ya? Nanti saya kabarin. Motifnya, Bang? Iya, nanti ya, Bang. Namun demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait motif pelaku menghabisi nyawa korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Dan ini terkait masih dalam potongan mutilasi tadi di Semarang, Jawa Tengah. Langsung saja kita menuju Polda Jawa Tengah, pemirsa, untuk melihat konferensi pers sesaat lagi.
Baik, sambil menanti untuk sambungan yang lebih baik tentunya ya, kita akan masuk ke informasi selanjutnya pemirsa. Wanita pelaku pencurian uang di ATM temannya sendiri ini menangis saat ditangkap polisi di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Nah, ini pelaku berdalih pemirsa terlilit utang hingga nekat menguras ATM temannya. PL, wanita berusia 20 tahun ini menangis saat ditampilkan di depan awak media saat press release di halaman Mapolresta Tangerang, Banten. Pelaku ditangkap polisi lantaran mencuri kartu ATM temannya sendiri dan menguras habis isi ATM sebesar 8 juta rupiah. Modus pelaku dengan menanyakan tanggal lahir korban dengan dalih ingin tahu hari ulang tahun korban. Selain mengamankan wanita pembobol ATM, dalam operasi sikat maung selama 2 pekan ini, Polresta Tangerang juga meringkus 28 pelaku kejahatan jalanan. Sejumlah sepeda motor hasil curian dari para pelaku begal dan pelaku pencurian sepeda motor juga disita petugas. Merupakan teman dari pelaku. Jadi dengan tipu daya, si pelaku ini memancing untuk menanyakan identitas korban sehingga dicobanya lah cocok dengan PIN ATM yang digunakan. Nah, jadi rekan-rekan masyarakat, teman-teman semuanya ya untuk PIN ATM jangan menggunakan kode yang mudah ditebak seperti tanggal lahir. Operasi sikat maung digelar Polresta Tangerang untuk memberantas aksi pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pencurian sepeda motor terjadi di sebuah parkiran toko di Kabupaten Tangerang. Ini terekam kamera pengawas. Ya, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor hanya dalam hitungan detik saja. Awalnya tak ada yang curiga saat 2 pelaku ini mendekati sepeda motor di depan toko alat tulis dan fotokopi di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun saat suasana sepi, kedua pelaku melancarkan aksinya, merusak kunci kontak sepeda motor milik warga yang sedang fotokopi. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor milik korban menuju Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Lihat ke arah motornya nggak di situ lagi. Serame. Ya. Masih sering kejadian seperti itu nggak? Kehilangan motor. Udah. Aksi pencurian sepeda motor di toko alat tulis dan fotokopi ini merupakan kedua kalinya. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban akhirnya melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tiga Raksa, berharap pelaku pencurian dapat segera ditangkap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga akibat remblong, seorang kakek jatuh ke dalam sungai dan tewas. Nah, pemirsa, ini kasus kecelakaan tunggal ini pun diselidiki oleh Satlantas Polres Kerinci. Motor yang dikendarai hilang kendali, seorang pengemudi ojek online menabrak pembatas jembatan di Desa Ulu Air, Kota Sungai Penuh, Jambi. Dan penumpang ojek berusia lanjut yang diboncengnya ini jatuh ke dasar sungai dan tewas di lokasi kejadian. Nah, pemirsa, dugaan sementara motor gagal dikendalikan akibat rem blong saat melewati turunan terjal. Menurut warga sekitar, kondisi jalan yang terjal dan berliku kerap menyebabkan kecelakaan. Dan kasus ini pun kini diselidiki oleh Satlantas Polres Kerinci. Pemirsa, seorang mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus Uni Makassar meninggal dunia saat mengikuti kegiatan pengkaderan Senat. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.